kasusnya, baru nanti kita turunkan dengan persamaan dari awal ya, tapi saya pakai PPT dulu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai force convection ya. Force convection ini sebagai lanjutan gitu ya dari yang sudah dijelaskan pekan lalu oleh Pak Udin dan Bu Grace. Waktu itu kasusnya baru membahas konduksi dan juga membahas dissipation ya, dissipation akibat electrical maupun akibat viscous dissipation. Nah, sekarang kita menambahkan kompleksitasnya dengan mempertimbangkan adanya konveksi. Oke, mungkin ini sekilas review lagi mengenai shell energy balance. Nah, saya dari awal saya akan tekankan, tolong hati-hati dalam shell energy balance yang kita akan bahas hari ini ya. Mengapa? Karena saya akan menjelaskan kasus hari ini dengan dua cara. Kenapa perlu dua cara? Cara satu itu apa yang dijelaskan oleh buku Huber, persis dengan apa yang diajarkan oleh buku Huber, tapi itu lebih kompleks sebenarnya. Nah, jadi di awal saya akan menjelaskan fenomena konveksinya tidak menggunakan tahapan pekerjaan yang persis sama dengan buku Huber. Bedanya apa? Nah, ini kita lihat aja. Pertama ada convective transport gitu ya, dari kata kuncinya convective transport. Pekan lalu belum dipertimbangkan. Pekan ini akan kita pertimbangkan, hari ini akan kita pertimbangkan adanya convective transport tersebut. Molecular transport tentunya ini masih dipertimbangkan karena konduksi itu masih tetap ada gitu ya. Ini sisi konduksinya. Nah, sebentar, saya pastikan dulu rekamannya udah jalan belum ya? Udah jalan ya. Oke, ini sisi konduksi tentunya masih dipertimbangkan karena jarang sekali kita akan temui kasus yang mempertimbangkan hanya konveksi saja. Itu akan sangat jarang sekali gitu ya, karena secara tidak langsung konduksi itu pasti akan terjadi akibat adanya perbedaan temperatur. Nah, yang molecular transport saya kira ini sempat dibahas kemarin, contohnya sebagai sebagai viscous dissipation gitu ya. Salah satunya dari komponen ini. Nah, yang ingin saya tekankan itu hati-hati dengan ruas yang saya beri kotak. Hati-hati gitu ya. Mengapa perlu hati-hati? Biasanya apa sih yang kita pertimbangkan di sini? Work done on system by external force. Biasanya apa? Kalau di shell balance momentum biasanya apa yang masuk? Gravitasi. Nah, biasanya gravitasi ya. Nah, ini gravitasi itu harus masuk atau tidak gitu pertanyaannya. Gravitasi itu masuk di shell balance atau jangan? Gitu ya. Jawabannya tergantung. Kalau sebentar. Kalau kalian mau modelkan persis seperti buku Bird, ini harus masuk. Ya, nanti lebih jelasnya saat sudah masuk persamaan akan lebih jelas, tapi ini saya kasih pengantar di awal karena saya nggak pengen salah gitu ya. Kalian ada dua versi jawaban, tapi ini sangat kritikal. Nah, kalau versi simplified yang akan saya jelaskan di kelas sekarang, ini malah jangan masuk, ya. Tidak masuk. Gravitasi jangan dimasukkan di shell balance. Mengapa akan dijelaskan di akhir kuliah, biar kalian nggak bingung gitu ya. Nah, yang di awal saya akan jelaskan dulu versi simplified-nya sehingga gaya gravitasinya tidak akan saya masukkan. Nah, karena nanti dia sebenarnya akan tergabung dengan komponen-komponen lainnya. Nah, rate of energy production sekali lagi ini bisa macam-macam gitu ya. Misalnya kemarin ada electrical dissipation. Ini salah satu contohnya. Kalau misalnya ada arus listrik, bisa jadi dia sebagian terbuang jadi panas. Contoh lain mungkin kalau ada exothermal. Contoh lain misalnya ada exothermal heat reaction gitu ya. Exothermal heat reaction. Biasa jadi dia menambah panas, bisa jadi ada reaksi nuklir gitu ya, reaksi fisi. Itu juga bisa jadi sebagai hal-hal yang contoh dari energy production. Tapi hari ini seharusnya tidak akan ada yang saya bahas di sisi energy production. Nah, kemudian juga sebagai pengantar, konveksi itu ada dua, karena hari ini kita akan membahas yang force convection. Force convection itu artinya apa? Ada external work gitu ya. Ada fan, ada blower,
ada pompa gitu ya. Nah, jadi kalau alirannya diakibatkan external force, akibat fan, blower atau pompa, maka ini akan terjadi force convection. Jadi karena ada fan, blower, pompa, akibatnya katakanlah ada kecepatan ke arah Z gitu ya. Nah, ini yang kasus dibahas hari ini. Dan kalau kalian ingat OPK dulu, kasus force convection itu nanti penurunannya jadi pakai bilangan Nusselt ya. Bilangan Nusseltnya itu fungsi dari Reynolds dan Prandtl. Nah, besok kita masuk ke free convection atau natural convection. Ini besok ya. Kalau natural convection ini tidak ada force, tidak ada fan, blower, kemudian pompa gitu ya. Semuanya tidak ada. Sehingga alirannya itu natural gitu ya. Alirannya natural, misalnya angin. Perbedaannya kalau nanti lagi-lagi kalian masukkan ke rumus-rumus di OPK-nya, persamaan Nusselt-nya itu diperoleh dari bilangan Grashof. Nah, ini dibahas besok. Hari ini kita fokus di force convection. Nah, ini yang bagian mungkin penting untuk kalian pahami sebelum masuk ke shell balance gitu ya. Ini saya copy paste dari buku Bird. Jadi kalau misalnya di buku Bird itu kita akan membahas kasus 10.8 yang ada di halaman 310 ya. Kita akan membahas kasus 10.8 yang ada di halaman 310 dan kalau mengikuti yang dituliskan di buku Bird, flux konveksinya itu gitu ya. Flux konveksinya itu diturunkan dari sini gitu ya. Berangkat dari sangat awal sekali. Jadi flux konveksinya itu diturunkan dari energi kinetik dan energi dalam gitu ya. Energi kinetik dan energi dalam suatu fluida. Dan bisa jadi penurunannya cukup panjang dan cukup kompleks gitu ya. Sehingga untuk sekarang kita sederhanakan dulu. Dan nanti di ujian pun kalian boleh mengerjakan versi sederhana. Jadi nggak perlu persis sama dengan yang dituliskan di buku Bird. Nah, di Bird ini karena awalnya dinyatakan sebagai energi kinetik dan energi dalam, ini masih kurang enak untuk dimasukkan ke shell balance. Kenapa kurang enak? Driving force-nya apa sih sebenarnya? Driving force perpindahan panas itu apa? Kalau momentum kemarin ada beda kecepatan. Sekarang kalau driving force-nya perpindahan panas itu apa? Perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur, Pak. Oke, beda temperatur ya. Kita ingin menyatakan persamaannya itu sebagai sesuatu yang fungsi dari delta T. Tapi kalau berangkat dari definisi flux konvektif itu sebagai energi kinetik dan energi dalam, ini belum fungsi temperatur ya. Belum fungsi temperatur. Belum fungsi temperatur. Makanya masih nggak enak untuk dimasukkan ke persamaan shell balance. Nah, dengan perjalanan yang cukup panjang gitu ya, di buku Bird itu nanti semua ya tadi konvektif heat flux-nya itu konvektif ke arah X, konvektif ke arah Y, konvektif ke arah Z. Seperti biasa gitu ya. Dan setelah diturunkan segala rupa gitu ya, ternyata satu ruas ini nanti bisa disederhanakan menjadi saya koreksi. Satu ruas energi dalam itu ternyata bisa dipecah-pecah nanti menjadi 3 bagian. Ini ada di buku Bird. Kalau ada waktu saya jelaskan di akhir kuliah. Tapi sekarang diabaikan dulu. Intinya ini ada faktor entalpinya gitu ya. Ada faktor entalpinya, ada faktor gaya tekanannya gitu. Bukan jangan gaya deh, energi lah. Energi sisi tekanan gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah bagian energi termal. Ya, jadi berangkat dari definisi energi kinetik dan energi dalam itu nanti bisa dipecah-pecah dengan penurunan rumus termonya gitu ya. Jadi bagian entalpi, bagian energi tekanan dan bagian energi termal. Dan sekali lagi tujuan kita apa sih? Kita ingin memodelkan menjadi bentuk yang paling sederhana dan bentuk yang paling sederhana itu butuh sesuatu dalam bentuk delta T. Nah, bentuk delta T itu yang mana? Ya dari sini aja udah kelihatan. Bentuk delta T yang paling sederhana itu nanti saat kita sudah langsung sederhanakan sebagai energi termal. Gitu ya. Yang lain ternyata nanti akan hilang gitu. Nah, yang lain-lain ini nanti itu dia akan hilang. Dia akan hilang atau bergabung dengan hilang
atau bergabung dengan parameter lain gitu ya. Sehingga ujung-ujungnya yang dalam bentuk paling sederhana, kalian tuh sebenarnya cukup memodelkan energi termalnya saja untuk flux konvektif. Nah, jadi jangan kaget kalau penjelasan hari ini ada sedikit perbedaan dengan apa yang dituliskan di buku BERT gitu ya. Nah, jadi kita akan langsung berangkat dari rho Cp delta T kali V. Nah, inilah yang nanti flux konvektifnya kita mulai berangkat langsung dari bentuk ini, rho Cp delta T Vz. Kenapa? Ya sebenarnya diturunkan dari kinetik, tapi nanti kinetik dimasuk dan kinetik dikeluar sama, jadi saling menghilangkan. Kita berangkat dari entalpi, tapi entalpi nanti digabung dengan tekanan, digabung dengan gaya gravitasi, akhirnya saling menghilangkan. Yang paling penting akhirnya ujung-ujungnya adalah rho Cp delta T Vz. Tapi tadi saya sudah bilang, kalian boleh pakai ini, syaratnya apa? Syaratnya tadi waktu berangkat di shell balance gitu ya. Waktu berangkat di shell balance ini jangan masukin gaya gravitasinya. Kenapa? Karena gaya gravitasinya ini sebenarnya nanti akan bergabung dengan fraksi konvektif gaya tekan yang tadi kita abaikan dari awal, nanti malah jadi nggak kecoret gitu. Jadi hati-hati kalian jangan menuliskan di sini konvektifnya langsung sebagai tadi bentuk sederhana rho Cp Vz T0 min T gitu ya, sudah bentuk energi termalnya saja, udah langsung sederhana seperti ini, tapi di sini masih dituliskan sebagai M kali G gitu, masih dituliskan sebagai gaya gravitasi. Ini nanti jadinya nggak kecoret gitu. Padahal seharusnya dia akan bergabung dengan fraksi konveksi yang lain. Jadi kata kuncinya tolong diingat-ingat, kalau pakai versi simplified langsung berangkat di rho Cp Vz delta T, jangan masukin gaya gravitasi di shell balance. Ya, itu pengantar awal saja biar nanti nggak bingung. Nah, karena kalau kalian lihat di tabel equation equation of motion, equation of continuity gitu ya, tabel appendix B lah saya bilangnya gitu ya. Kalau nanti kalian lihat di tabel appendix B, bentuk sederhananya tuh jadi seperti apa? Kalau nanti kalian lihat di appendix B, bentuk sederhana fraksi konvektifnya itu yang di sini, gitu ya. Di tabel B itu semua sudah dinyatakan sebagai rho Cp V dot T dot X, rho Cp Vy dot T dot Y, rho Cp Vz dot T dot Z. Artinya apa? Yang pengaruh terhadap perpindahan konvektif itu lagi-lagi hanya bagian energi termalnya saja. Yang lain-lain itu sudah hilang. Entah hilang, entah bergabung, entah saling menghilangkan akibat tidak ada perbedaan nilai. Ya, itu pengantar awal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Nah, contoh kasusnya sekali lagi ada di halaman 310, 311 di chapter 10 ya. Kita jumpai suatu fluida yang viscous. Kenapa viscous? Ya biar dia nanti juga bisa dinyatakan sebagai fluida Newtonian gitu ya. Yang diasumsikan mengalir secara laminer pada suatu pipa tubular dengan radius R. Pada Z kurang dari 0, temperaturnya uniform, gitu ya, atau temperatur inlet, gitu ya. Jadi kalau kalian cocokkan di gambar sini, gitu ya, sebentar, maaf. Nah, kalian lihat di sini, di zona atas, ini kan Z kurang dari 0 ya. Itu semua diasumsikan merata masuk dengan T inlet. Kita nggak tahu lah apa yang terjadi di situ. Itu urusannya boundary yang lain gitu ya. Pokoknya yang kita tahu di sistem yang kita tinjau masuk merata pada nilai T inlet. Nah, mulai dari Z sama dengan 0 terjadi proses pemanasan di pipa tubular. Pemanasannya bagaimana caranya? Ada constant heat flux into the tube wall gitu ya. Maksudnya apa? Pada Z lebih dari 0 ada konstan, yang konstan apanya? Bukan temperaturnya gitu ya, bukan temperatur lingkungannya yang konstan gitu ya. Kita bukan bicara temperatur pemanasnya konstan 100 derajat, enggak. Kita bicara ada heat flux yang konstan bernilai minus Q0 yang menyelimuti
pipa gitu ya, menyelimuti pipa. Jadi mungkin ibaratnya kenapa nilainya minus gitu. Ini tergantung pemanasan atau ini pendinginan. Gitu. Nah di sini dikatakan nilainya jadi awalnya Q itu bisa plus minus gitu ya. Q itu bisa plus minus Q0 tergantung dipanaskan atau pendinginan. Kalau plus Q0 maka dia pasti searah sumbu R gitu ya, searah sumbu R positif. Arah perpindahan panasnya. Nah, artinya apa? Kalau arah perpindahan panasnya seperti itu, plus Q0 panasnya pindah ke lingkungan, berarti itu kemungkinan kita lihat bahasanya di sini dulu ya. Dibungkus dengan electrical heating coil. Dalam kasus tersebut, maka Q0-nya menjadi positif. Nah, ketika pipanya sekarang diselimuti oleh koil pendingin atau diselimuti oleh cairan pendingin, maka Q-nya menjadi harus negatif. Kenapa ya? Sekali lagi itu masalah konsistensi dengan arah sumbu positif. Flux panasnya kemana gitu ya? Plus Q0 itu kalau heating gitu ya. Minus Q0 itu kalau chilling atau pendinginan. Nah, jadi kita berangkat dulu dari pemahaman tersebut. Nah, kemudian apalagi yang kita ketahui? Nah, jadi ini bayangkan ya dibungkus gitu ya, di sepanjang selimut semua dibungkus dengan electrical coil heater atau dibungkus dengan chiller pendingin. Gitu. Karena dibungkus maka ada perpindahan panas. Nah, perpindahan panasnya ke sumbu mana? Yang kalian bisa lihat di sini, karena diselimuti di R sama dengan R besar, ini kan R sama dengan R besar ya, diselimuti di R sama dengan R besar, pasti ada perpindahan panas ke arah R. Secara apa? Oke, kira-kira gimana? Sumbu R, apa yang terjadi? Lalu nanti di sumbu Z, apa yang terjadi? Ada yang bisa bantu saya? Di sumbu R terjadi perpindahan panas secara apa? Konduksi, konveksi, radiasi, atau gimana? Konduksi, Pak. Konduksi. Terjadi konveksi nggak ke arah R? Enggak, Pak. Kenapa nggak terjadi konduksi ke arah R? Kata kuncinya apa dari soal ini? Mengalir laminar, Pak. Betul V-nya ya? hanya ke arah Z. Betul. Jadi kita hanya bicara VZ sebagai VZR gitu ya. VR-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena kita bicara laminar. Itulah pentingnya menyatakan kasusnya laminar. Sehingga tidak ada konveksi. Ke arah sumbu R nanti kita tetap punya sisi konduksi. Ke arah Z apa yang terjadi? Ke arah Z apa yang terjadi? Konduksi dan konveksi, Pak. Oke. Kenapa terjadi konduksi dan konveksi? Konveksi terjadi atau tidak? Ya, terjadi karena ada aliran konvektifnya ke arah Z, gitu ya. Konduksi terjadi atau tidak? Sekarang kalau kalian bayangkan, ini Z sama dengan 0 gitu ya. Dan di ujung paling bawahnya itu Z sama dengan L gitu ya. Katakanlah sekarang di ujung bawah ini Z sama dengan L. Nah, temperatur pada Z sama dengan 0 versus temperatur pada Z sama dengan L itu akan seperti apa? Makin panas atau makin dingin atau tetap? Tadi di temperatur Z sama dengan 0 itu nilainya sama dengan TI ya, diberikan di soal. T inlet. Nah, ya sekali lagi tadi kita punya dua variasi soal gitu ya. Kalau misalnya kita bicara yang electrical heating coil, ini dibungkus dengan heating coil, maka apa yang terjadi kira-kira? Dibungkus dengan heating coil terjadi konduksi ke R, tapi ke arah Z akibatnya apa? Makin lama ini makin panas gitu ya. Ini akan lebih panas daripada T1 kalau dipanaskan dengan electrical heating coil. Dan karena ada perbedaan katakanlah T di Z sama dengan L dan di T sama dengan 0, ya maka terjadi konduksi juga gitu ya. Karena ada delta T ke arah Z. Nah, jadi minimal akan ada kita berangkat dari 3 pemahaman tersebut gitu ya.
Kita berangkat dari 3 pemahaman tersebut, akan ada 3 fenomena perpindahan panas. Yang masing-masing diturunkan dulu di awal gitu ya. Nanti kita baru bisa berbicara mana yang nilainya signifikan, mana yang nilainya tidak signifikan. Oke, kira-kira ada viscous dissipation tidak di sini? Kalau dari cerita minggu lalu, viscous dissipation itu terjadi jika apa syarat kondisinya? Ada kecepatan yang cepat, Pak. Kecepatan yang cepat tuh maksudnya gimana? Gradien kecepatannya besar, Pak. Gradien kecepatan ya. Gradien kecepatan. Kalau minggu lalu seingat saya sebagai apa? V theta ya. V theta dr gitu ya. dv theta dr misalnya. Minggu lalu ada dv theta dr yang sangat besar-besar gitu ya. Dan itu jadi ada viscous dissipation. Nah, kasus yang kalian tinjau sekarang ini ada viscous dissipation-nya atau tidak? Enggak, tidak ada, Pak. Apakah ada dvz-vz? Apakah ada dvz-dr yang signifikan? dvz-vz udah nggak ada. Gitu ya. dvz-dr ada atau tidak? Ada, Pak. Ada tapi kecil. Ada tapi kecil kenapa ya? Karena kita bicara aliran laminer gitu ya. Kita bicara aliran laminer, dvz-dr tuh ada nilainya tapi kecil. Tidak akan menyebabkan kenaikan temperatur. Ya. Nah, jadi kita sepakati saja dalam kasus ini, nah nilai viscous dissipation-nya apa? Kita katakan bahasa yang paling tepat kita katakan negligible gitu ya. Kita nggak bilang nilainya sepenuhnya 0, tapi kita bilang nilainya negligible gitu ya. Dapat diabaikan karena tidak signifikan dibandingkan bagian yang lain. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini mengenai kasus yang akan ditinjau? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, mengenai yang konstan radial heat flux Q sama dengan min Q0. Dibilang kalau di wrap sama heating coil berarti kan ada kalor yang masuk, Pak. Tapi Q0-nya positif gitu, Pak. Maksudnya positif nanti dia akan menjadi negatif karena ada minusnya di persamaannya atau gimana, Pak? Ya, betul. Ini kan hukum apa? Hukum Fourier ya. Jadi Q itu sendiri adalah min K dt per dr ya dalam kasus ini. Q-nya sendiri adalah minus K dt dr. Makanya nanti kalau kasusnya chilling, kenapa minus Q0? Minus ketemu minus K dt dr jadinya positif gitu ya. Nah, konsisten atau tidak? Saya sekarang warna apa nih? Biru ya. Kalau ini chilling. Kalau chilling bener ya, panasnya pindah dari dalam keluar ya. Dari fluida pindah ke luar kalau chilling. Karena temperatur tinggi ke temperatur rendah. Sekarang kalau misalnya heating, panasnya pindahnya kebalikan arahnya. Sepakat ya semua masalah arah ini? Sepakat nggak? Iya, Pak. Kita bilang arah perpindahan panasnya ya. Kalau pendinginan pasti panasnya pindah dari dalam keluar. Biar temperaturnya turun, caranya panasnya dibuang keluar. Kalau dipanaskan, koilnya itu mengirimkan panas ke dalam gitu kan. Makanya arahnya yang garis merah di bawah. Nah, tapi yang harus kita ingat juga dalam notasi Q itu adalah min KdT dr. Makanya nanti di sini kalian harus cocokkan gitu. Q-nya plus minus Q0, tapi Q0-nya sendiri adalah min KdT dr. Nah, sekarang konsisten nggak? Kalau misalnya saya punya heating plus Q0. Plus Q0 itu plus dikalikan min KdT dr. Artinya jadi minus secara keseluruhan. Secara keseluruhan jadi minus, konsisten atau tidak? Garis merah saya ke dalam. Secara keseluruhan garisnya minus, kenapa? Karena berlawanan dengan sumbu R. Kan gitu ya. Yang chilling gimana? Chilling itu berangkatnya dari minus Q0. Tapi minus Q0 itu adalah minus kali minus KdT dr. Akhirnya jadi plus, gitu kan? Plus itu. Nah, sekarang plusnya konsisten nggak? Panasnya memang untuk kasus chilling itu dari dalam keluar, searah dengan sumbu R. Searah dengan sumbu R positif. Makanya
notasinya juga konsisten. Karena betul, ini harus disubstitusikan lagi dengan min KDTDR. Oke, menjawab. Ada pertanyaan lanjutannya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, nah ada pertanyaan lain? Nah, sekarang kita juga harus memahami bahwa ini aliran konvektif, ya. Aliran konvektif dalam pipa. Dan kita sudah belajar waktu masuk modul 1 momentum bahwa akan ada VZ fungsi R. Kenapa? Karena VZ di pusat itu maksimal. VZ di dinding itu akan 0 karena syarat batas. Nah, di sebelum masuk ke shell yang kita evaluasi, kita nggak peduli profilnya seperti apa. Yang penting mulai dari Z sama dengan 0, ya sebenarnya nanti ini juga ada profil kecepatan gitu ya. Ini sebenarnya ada profil kecepatan juga gitu. Ada profil kecepatan yang tentunya akan mempengaruhi konduksi dan konveksi yang berlangsung. Karena VZ-nya sendiri fungsi R. Jadi kalau tadi kalian ingat, konvektifnya itu apa sih? Rho CP VZ T0 min T ya, yang di slide sebelumnya yang saya tuliskan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara lebih analitik lagi, ini sebenarnya Rho CP VZ fungsi R T0 min T. Gitu. Jangan lupa bahwa VZ-nya sendiri itu tidak sama di semua titik. Di pusat dan di dinding akan berbeda. Tapi tentunya dalam kasus ini kita nggak perlu turunin lagi karena ya udah sempat dipelajari. Sekarang kalian pokoknya udah tahu jadilah VZ fungsi R-nya seperti ini. Gitu. Nanti di bagian akhir kita substitusikan. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sebentar. Nah, ini sebenarnya jawaban versi buku ber, cuman yang saya bilang tadi versi ini cukup kompleks gitu ya, bisa saja diturunkan tapi sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan selengkap ini juga karena yang tadi saya katakan kalian bisa lihat ruas konveksinya di sini dipecah menjadi sangat lengkap gitu ya, ada sisi entalpinya, ada sisi tekanannya, ada sisi thermal yang tadi saya sempat sampaikan. Nah, sekarang saya akan jelaskan di kelas ini versi yang sederhana saja. Kita masuk energi thermal saja. Jadi saya akan lupakan slide ini untuk sementara. Kita coba buat versi sederhana yang kalau ujian pun kalian dibolehkan untuk pakai versi sederhana ya. Sebentar. Oke. Kita buat shell balance-nya ya. Shell balance, silakan dibuat. Tadi apa saja yang kita sepakati, kita akan punya konduksi sumbu R, kita akan punya konduksi sumbu Z, dan kita akan punya konveksi sumbu Z. Ya. Jadi kita langsung berangkat dari pemahaman ini. Oh ya, sebelum masuk ke shell balance juga saya ingin tekankan satu hal. Kalau ujian salah gambar ini kemungkinan besar akan disalahkan sebagai syarat lulus. Kalau dulu waktu shell momentum balance di pipa ya, saya bilang di pipa momentum pipa, bentuk dari ruang diferensialnya seperti apa? Betul tidak seperti ini? Ruang diferensial waktu kita memodelkan perpindahan momentum di pipa. Betul atau betul? Pak. Betul ya. Dan arahnya jadi waktu itu, ini saya bicara momentum ya. Jadi ini pada R, yang keluar ini pada R sama dengan R plus delta R. Yang masuk ini pada Z sama dengan 0, yang keluar pada Z sama dengan L. Nah sekarang, menurut kalian masih berlaku sama nggak untuk kasus yang kita jumpai sekarang? Tidak, Pak. Apa bedanya?
Kalau kalian diminta menggambar ruang diferensial, gambar yang kiri ini, apa yang salah di sini? Ya silakan, maaf tadi kepotong. Apa yang salah kalau saya gambarkan persis dengan yang di kiri? Temperaturnya juga berubah terhadap Z, Pak. Oke, akibatnya apa? Tadi kita sudah tahu di sini ada sumbu R, ini ada sumbu Z, ada sumbu Z. Kalau yang kiri ini nanti hanya akan spesifik untuk memperoleh dV per dr gitu ya. Kita tidak akan memodelkan dV per dz. Ini nggak akan dapat gitu ya. Kenapa nggak akan dapat dV per dz? Karena kita tidak memodelkan Z sampai Z plus delta Z. Kita hanya peduli Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan L. Nah, jadi dalam kasus ini, kita tahu sekarang ada konduksi ke arah R, kita tahu ada konduksi ke arah Z. Maka kita sebenarnya akan menjumpai dt per dr dan kita juga akan menjumpai dt per dz. Konsekuensinya apa? Gambar ruang diferensialnya jadi sekarang kayak gimana? Lingkar. Ya, sama-sama anulus gitu ya. Sama-sama anulus. Ya, ini sebenarnya ke sini juga lah ya. Tapi biar sama-sama anulus gitu ya. Tapi bedanya apa? Yang di sisi dalam sama. Ini masih boleh sebagai energi dari R gitu ya. Yang keluar tetap energi dari R plus delta R gitu ya. Nah, tapi yang masuknya ini jangan lagi di Z sama dengan 0. Itu udah salah secara konsep gitu ya. Ini Z-nya sama dengan Z. Yang keluarnya di Z sama dengan Z plus delta Z. Beda nggak secara matematis artinya? Dibayangkan perbedaannya secara matematis yang kiri versus yang kanan? Yang kiri nanti kita urusannya hanya limit delta R menuju 0 gitu ya. Yang kanan kita urusannya limit delta R menuju 0 dan limit delta Z. Sehingga nanti ujung-ujungnya bisa dimodelkan dtdr dan dtdz secara bersamaan. Bisa diikuti ya? Oke, kalau bisa diikuti kita lanjutkan share balance-nya ya. Saya hapus dulu biar tempatnya lebih enak. Halo Pak, boleh nanya? Ya boleh, silakan. Saya masih agak bingung Pak, kayak misalkan kan tadi Bapak bilang kok karena ada coilnya makanya dia dianggapnya ada konduksi di sumbu Z. Saya masih bingung kalau misalkan sumbu R. Kalau dia sumbu Z-nya karena kenapa ya Pak? Saya masih bingung sebenarnya Pak. Oke, ya tadi ya. Ini masuk di TI ya. Ini kan dari soal tadi masuk di TI. Saya kasih angka deh biar kalian mudah membayangkan. Katakanlah TI-nya masuk di berapa ya? 50 derajat Celcius gitu ya. Bayangkan ya, TI-nya masuk di 50 derajat Celcius. Nah, sekarang kalau ada coil heating, ekspektasi kalian apa? Nah, ini di Z sama dengan 0, maka saya tuliskannya gimana ya? TI pada Z sama dengan 0 itu sama dengan 50 derajat Celcius. Di contoh yang saya berikan ya, angkanya. Nah, kalau terjadi proses heating ini kira-kira keluar dari pipa akan seperti apa di Z sama dengan L? Di titik tersebut, T pada Z sama dengan L itu akan bernilai berapa? Di atas atau di bawah 50 derajat Celcius? Di atas, Pak. Oke, jadi kalau heating, T pada Z sama dengan L itu akan lebih besar dari 50 derajat Celcius. Lebih besarnya berapa ya? Nggak tahu, tergantung coilnya seberapa besar. Bisa 60, bisa 70, bisa 80, bisa 90. Gitu kan? Nah, kalau misalnya sekarang cooling, ya tinggal kebalikannya gitu ya. Cooling, ya konsekuensinya T pada Z sama dengan L itu akan lebih kecil dari 50 derajat.
Bisa 40, bisa 30, bisa 20, bisa 10, tergantung pendingin kita sebagus apa dan sebanyak apa. Poin pentingnya apa? Poin pentingnya adalah terlepas dari kedua variasi tersebut, T1 pada Z sama dengan 0 itu tidak sama dengan T di Z sama dengan L. Artinya apa? Artinya ada dt dz. Kan gitu ya. Kalau ada dt dz artinya apa? Konduksi itu apa? Qz itu adalah min K dt dz. Ketika dt dz ada nilainya, ya praktis Qz juga sebenarnya ada nilainya. Qr itu apa? Qr itu min K dt dr gitu ya. Nilainya ada atau tidak? Ya ada, jelas-jelas QR itu adalah plus minus Q0 yang tadi diberikan dari si heating coil. Jadi konduksi berlangsung ke sumbu R dan Z. Mungkin seperti itu penjelasannya. Bisa dibayangkan dan diterima? Maaf Pak, mau lanjut tanya lagi. Kan, tapi kalau misalkan kalau nggak ada coilnya, itu T atas sama T bawahnya kan hitungannya tetap beda kan ya Pak? Oke, nah itu ya kasusnya udah lain ya. Ya tapi nggak apa-apa. Sekarang kasusnya gimana? Kalau ini TI gitu ya. Sekarang, oke, gambarnya jangan gini deh, nggak enak ya. Yang lebih banyak sekarang gini ya, alirannya VZ. Nggak ada coil ya, tidak ada coil. Tidak ada coil. Akibatnya apa? Ada gradien nggak ke sumbu R? Kalau tadi ini, pipanya diselimuti sama coil. Sekarang kalau coilnya nggak ada, sebenarnya di perbatasan pipa itu jadi bertemu dengan siapa? Kalau sekarang coilnya nggak ada gitu ya, apa sih sebenarnya yang berada di luar pipa tersebut? Kayak lingkungan, Pak. Lingkungan, Pak. Betul. Udara mungkin, Pak. Betul, lingkungan. Ini semua lingkungan gitu. Jadi poin pentingnya apa? Poin pentingnya kita tahu T lingkungannya berapa. Lingkungannya apa ya? Bisa semua ya, bisa air, bisa udara, bisa juga tanah gitu ya. Tergantung kita bicara pipa apa gitu. Kalau kalian bicara pipa underground ya T lingkungannya jadi T tanah. Kalau kalian bicara pipa minyak bumi offshore ya bisa jadi T lingkungannya T air. T dasar laut gitu ya. T udara ya ini pipa above ground. Nah, sekarang yang perlu kalian tahu ya berapa T lingkungannya. Kalau T lingkungannya 30 derajat Celcius gitu ya, TI kalian berapa? TI kalian katakanlah tadi 50 derajat Celcius. Apa yang kita jumpai? Ya sama aja kasusnya, bukan sama ya. Fenomena yang terjadi sama walaupun nilainya akan berbeda. Apa yang akan terjadi? Konduksi ke arah R juga tetap jalan. Konduksi ke arah sumbu R terjadi. Kenapa terjadi? Karena ada delta T antara TI dengan T lingkungan. Konduksi ke arah Z juga kemungkinan akan tetap terjadi. Kenapa? Karena pipanya masuk di udaranya masuk di 50 derajat, makin lama, makin ke sini, makin dingin. Kenapa makin dingin? Karena panasnya terbuang ke lingkungan. Sampai ujung, ini T-nya udah di bawah dari 50 derajat Celcius. Lagi-lagi ada delta T. Konveksi ada atau tidak? Ya pasti ada konveksi juga. Sumbu Z. Karena alirannya mengalir ke arah ada VZ gitu ya. Jadi seperti itu kasusnya. Yang beda apa? Yang beda nanti syarat batasnya. Gitu. Dalam kasus ini syarat batasnya pada R sama dengan R, T sama dengan T lingkungan. Dalam kasus yang sebelumnya kita tinjau, syarat batasnya apa ya? Pada R sama dengan R,
Q sama dengan minus Q0. Karena tadi sebagai electrical coil yang constant heat flux-nya. Oke. Seperti itu mungkin jawabannya terjawab? Terjawab, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, jadi bentuknya variasinya seperti itu ya. Jadi kita bisa bilang ya sebenarnya nggak akan terjadi heat transfer tuh kalau TI-nya sama dengan T lingkungan gitu ya, nggak ada prosesnya adiabatis, nggak ada sumber panas masuk keluar, ya bisa jadi nggak ada perpindahan panas. Tapi dalam kasus ini ya ada perbedaan temperatur masuk dan keluar dan temperatur lingkungan, ya praktis jadi terjadi 3 perpindahan panas dengan fenomena yang sama. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum masuk ke shell balance? Oke, saya masuk shell balance ya. Shell balance-nya sekali lagi kita buat versi simplified. Langsung masuk ke 3 sisi ini, abaikan gravitasi ya. Karena kita langsung pakai versi sederhana. Oke, bisa dibantu. Kalau bagiannya apa namanya? QR itu seperti apa? R, nanti ada bagian QR di R plus delta R. Kemudian nanti ada bagiannya QZ pada Z sama dengan Z dikurangi bagiannya QZ pada Z plus delta Z. Kemudian ada sisi konveksi. Konveksinya tadi dinyatakan langsung sebagai apa namanya? Rho CP VZ T min T0 pada Z sama dengan Z dikurangi Rho CP VZ T min T0 Z sama dengan Z plus delta Z. Ini semua harusnya nanti nilainya sama dengan 0. Ya. Tidak ada gravitasi, bukan tidak ada ya. Ada gravitasi tapi diabaikan kalau sudah langsung sebagai simplified convection. Oke, luas areanya apa? Luas area yang bekerja di konduksi, di konveksi. Coba dibantu. Pengali luas areanya apa? Gimana? 2VR delta R, 2VR delta Z, atau 2VR delta Z, Pak. Yang ke arah R apa nih? 2VR L, boleh nggak kalau saya nulisnya gitu? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya. Kenapa? Karena diferensiasinya ada juga ke arah delta Z. Harus sebagai delta Z. 2VR delta Z. Berikutnya yang ke arah Z berarti jadi 2VR delta R ya. Semoga sudah masih ingat semua ya penurunannya dari mana ya. Oke. Oke. Lalu bagaimana disederhanakannya? Dibagi dengan 2VR delta R delta Z. R-nya kayaknya nggak deh, Pak. Nah, ini juga saya sengaja gitu ya. Saya sengaja sekarang saya bagi dengan R. Sebenarnya boleh saja, tapi tergantung nanti kita menuliskannya jadi seperti apa di bawah ya. Coba lihat yang saya tuliskan ya. Boleh nggak kalau saya bagi dengan R, tapi sekarang dikemasnya jadi oke. Seper R, RQR, kurangi RQR, R plus delta R, plus QZ. Pak, maaf Pak, untuk shell balance yang nomor 3, apa perlu dikali delta Z juga Pak untuk volumenya? Oh ya, ya. Tidak perlu.
kan ini sama-sama flux panas ke arah Z, sama halnya dengan flux panas ke arah Z. Maka pasti luas areanya pun sama. Yang ini dengan yang ini pasti sama. Karena kita bukan bicara volume. Kita bukan bicara volume seperti halnya gaya gravitasi. Kalau yang dikali Z juga itu biasanya buat gaya gravitasi kan, M kali G rho VG. Kalau ini ya sama-sama digambarkan yang garis hitam yang atas ini nih. Konduksi arah Z dan konveksi arah Z diwakili oleh garis hitam keseluruhan ke bawah ini. Luas areanya yang mana? Ya luas areanya sama untuk kedua bagian tersebut. Gitu. Yaitu si luas permukaan anulusnya saja. Oke ya, saya lanjutkan dulu ya. Boleh nggak kalau saya baginya jadi kayak gini? QZ, Z plus delta Z. Ini yang sisa berarti delta Z-nya. Yang bawah jadi apa nih? Plus OCP VZ T min T0 per delta Z juga ya. Pada Z kurangi rho CP VZ T min T0 di Z plus delta Z. Ini sama dengan 0. Oke. Boleh nggak kalau saya bagi dengan R, tapi R yang di sisi dalam nggak dicoret gitu. Akibatnya apa? Masih ada seper R-nya di sini. Ini sebenarnya boleh ya. Kenapa? Karena kalau di bagian dua yang lain, ya kita lihat saja. R ini nilainya sama nggak di kiri dan di kanan? Sama, Diferensiasi sama ya, karena dua-duanya diferensiasinya hanya ke arah Z. Z dan Z plus delta Z. Z dan Z plus delta Z. Jadi sebenarnya yang tidak boleh dibagi itu hanya yang diferensiasinya terhadap R. Jadi kalau saya mau bagi terhadap R, sebenarnya boleh. Tapi yang dalam diferensiasi ke arah R, R-nya tetap ditinggalin. Jangan ikut dicoret. Gitu. R ini nggak hilang nih. R ini nggak hilang. Masih tersisa. Tapi karena semuanya dibagi R, makanya saya jadi punya seper R sekian. Dan kalau kalian lihat tabel equation of continuity, equation of motion gitu ya, lihat aja pasti ada seper R-nya di persamaan tersebut. Datangnya dari mana? Dia tetap boleh dibagi R, tapi nggak boleh nyoret R yang di dalam. Ada pertanyaan untuk bagian ini? Bisa diikuti? Oke, kalau bisa diikuti kita lanjutkan. Kalau udah kayak gini, silahkan kalian limitkan ya. Limit delta R menuju 0 dan juga limit delta Z menuju 0 ya. Apa yang diperoleh sekarang? Minus seper R D RQR per DR minus DQZ per DZ plus, nah ini DZ-nya udah jadi di sini, C-minnya inilah yang jadi DT. Ini jadi rho CP VZ DT DZ sama dengan 0. Ada pertanyaan dan bisa diikuti? Nah, sekarang kalian bisa bertanya gitu ya. Ini semua harus dimodelkan atau ada yang masih bisa disederhanakan? Ya, tentunya nanti kita bisa ganti QR-nya itu sama dengan min K DTDR gitu ya. Dan tentunya kita nanti bisa ganti juga QZ sama dengan min K DTDZ. Nah, sekarang coba pikirkan gitu ya. Konduksi sumbu Z versus
konveksi sumbu Z itu seperti apa perbedaannya? Nilainya, mungkin nilainya. Apakah ada yang sangat dominan nggak kira-kira? Coba, ini pertanyaan ya. Kita tahu angkanya sebenarnya ada nggak nol. Yang tadi saya jelaskan karena ada DTDZ gitu ya. Jadi konduksi sumbu Z juga terjadi. Tapi sebenarnya yang lebih dominan tuh siapa sih kalau perpindahan panas? Kalau dulu waktu OPK yang nilai koefisien perpindahan panasnya lebih besar tuh konveksinya atau konduksinya gitu. Yang kontribusinya jauh lebih besar. Ada yang masih ingat? Tergantung koefisiennya, Pak. Tergantung koefisiennya. Tapi secara umum gimana? Konveksi bukan, Pak? Nah, secara umum ini dominan. Ya. Secara umum konveksi itu akan lebih dominan. Gitu ya. Nah, jadi secara umum notasinya akan seperti ini. Konveksi itu akan jauh lebih besar daripada konduksi sama-sama ke arah Z. Gitu. Sehingga seringkali dibolehkan untuk menyatakan ini apa ya, lagi-lagi bahasanya negligible ya, bukan nol. Tidak dominan apa tidak signifikan lah, tidak signifikan dibandingkan konduksi. Dibanding konduksi. Kenapa seperti itu ya? Kalian bayangkan saja, panasnya yang satu itu secara bulk ya. Coba bayangkan lagi ke atas. Yang satu itu panasnya pindahnya secara bulk gara-gara ada aliran gitu ya. Ada aliran pindah ke bawah gitu ya. Kalau alirannya 1 meter per second ya panasnya juga dibawa dengan kecepatan 1 meter per second gitu ya. Secara konvektif, secara bulk. Yang satu itu harus terjadi secara molekuler. Konduksi itu kan secara molekuler ya. Jadi kita bicara molekul yang bahkan gambarnya sebenarnya lebih kecil dari titik-titik yang saya gambarkan di sini gitu. Titik yang di bawah sama titik yang di atas itu molekulnya beda temperatur. Nah, dia harus kontak, lalu panasnya berpindah secara molekuler, ya dia akan terjadi gitu. Tapi akan sangat kecil sekali dan sangat lambat. Ya, jadi akan sangat kecil sekali dan sangat lambat. Jadi seringkali boleh diasumsikan negligible atau tidak signifikan terhadap proses dibandingkan dengan konduksinya. Kontribusinya berapa besar ya tergantung platnya setebal apa, konduktivitas cairannya sebesar apa gitu ya. Apalagi kita bicara cairan yang konduktivitasnya kecil gitu ya, bukan plat besi yang konduktivitasnya tinggi. Atau kita bicara konduktivitas gas yang konduktivitasnya kecil gitu. Jadi makin lambat dan makin tidak signifikan lagi. Nah, dengan kasus seperti itu maka kalian diperbolehkan untuk menyederhanakan bahwa dQz per dz ini menjadi negligible. Dan kalau jadi negligible tentunya persamaannya jadi bisa disederhanakan. Nah, sekarang saya langsung sederhanakan saja. Yang konduksinya saya geser ke kanan ya. Rho Cp Vz dt dz. Yang ini, nah tapi jangan ditulis juga sama dengan 0 ya. Kalau ada yang nulis ini sama dengan 0 salah gitu. Karena sebenarnya konduksinya terjadi, tapi nggak signifikan. Nggak boleh nulis sama dengan 0. Nah ini jadi sebentar. Kayaknya saya ada satu kesalahan notasi soalnya. Saya cari dulu. Pak, maaf mau nanya. Bentar. Ini saya perbaiki dulu. Ini harusnya negatif kayaknya ya. Iya, Pak. Tadi saya mau nanya itu. Terima kasih, Pak. Saya bisa baca pikiran. Ya, oke. Ini harusnya negatif karena diferensialnya dalam keluar ya. Jadi itu negatif. Nah, jadi sekarang ini saya pindah ke kanan gitu ya. Nah, itu jadi masih min 1/r dRQR per dr gitu ya. Nah, kalau saya turunkan lagi ya udah jadi rho Cp Vz dt dz sama dengan 1/r d
R kali QR-nya itu minus KDT DR per DR. Sehingga rho CP VZ DT DZ jadinya positif. Seper R, K-nya dikeluarin boleh ya, karena K-nya dianggap konstan. D per DR, R DT DR. Nah, inilah bentuk paling sederhana yang kita peroleh. Ini disebutnya persamaan diferensial yang memodelkan profil temperatur. Oke, ada pertanyaan dulu? Nah, ini belum beres. Kenapa belum beres? Tadi kita ingat VZ-nya itu sebenarnya fungsi R, gitu ya. Nah, jadi karena VZ-nya itu fungsi R, sebenarnya kalau VZ fungsi R-nya dipertimbangkan, jadinya adalah rho CP VZ max 1 kurangi R per R kuadrat dot T dot Z. 1 per R K dot R. Oke, yang di atas harusnya ini semua do ya, bukan D ya, karena kita udah punya parsial nih, harusnya do semua. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini PDP ya, atau PD parsial. Jadi udah susah untuk diintegrasikan, kecuali yang mateknya jagoan gitu ya. Tapi kan saya dosen prokom, jadi saya bukan aliran menyelesaikan secara analitik gitu ya. Nah, kalau kita udah punya persamaan diferensial parsial, kenapa parsial? Ya karena kita punya dot T dot Z dan saya punya dot T dot R. Ini diintegrasi udah kompleks. Nah, pilihannya analitik bisa, tapi susah gitu ya. Bisa tapi susah. Secara numerik pasti bisa. Diselesaikan secara numerik ya kalian butuh MATLAB. So kalau nggak ada MATLAB minimal sekali harus pakai FlexPDE. Persamaan yang spesifik untuk software yang spesifik untuk menyelesaikan profil persamaan diferensial secara numerik. Gitu ya. Atau ada alternatif ketiga, kita nyatakan sebagai dimensionless. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini sebelum saya lanjutkan? Syarat batas juga belum selesai ya. Syarat batas hitung aja, di TDZ ada 1, DDR ada 1, DDR ada lagi. Berarti saya butuh 3. R pertama sama dengan sesuatu, R kedua sama dengan sesuatu. Oke. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau membantu mengisikan syarat batasnya. R-nya 0, T-nya tak hingga, Pak. T-nya tidak sama dengan tak hingga. Oh, T sama dengan finite. Ya. Di pusat nggak boleh dibagi jadi sesuatu per 0. Apalagi yang lain? Z-nya 0, T-nya sama dengan T0. Betul, tapi tidak betul gitu ya. Z sama dengan 0. Kalau nulisnya kayak gini, waduh ini saya suka dilema nih kalau lagi ujian. Karena di soal diberikan T-nya T1 sebenarnya. Ya. Walaupun kayaknya konsepnya benar, tapi konsistensi dengan data yang diberikannya sebenarnya T1. Gitu ya. Jadi kalau kita mau konsisten harusnya T-nya sama dengan T1. Hati-hati ya. Oke, yang syarat ketiga, R sama dengan sekian. Nah, ini yang paling menarik nih.
Karena kasusnya heating, kasusnya cooling, atau kasusnya yang konduksi dengan temperatur lingkungan. Nah, bedanya tuh di sini. Gitu. Secara tidak langsung ini R sama dengan R besar kan. Yang terjadi di sini apa? Ketemu coil yang konstan flux, ketemu chilling yang constant flux, atau ketemu lingkungan yang TL-nya konstan. Kalau kita kasus yang constant heating dulu seperti apa berarti boundary condition? Apakah sebagai T atau sebagai Q? Sebagai Q. Ya, jadi nggak bisa sebagai T karena kita nggak tahu temperatur coilnya itu konstan atau enggak gitu ya. Padahal syarat batas itu perlu sesuatu yang nilainya tetap diketahui. Gitu. Nah, untuk kasus ini maka yang paling tepat adalah kita nyatakan saja K do T do R-nya itu sama Q 0 dan dia bernilai konstan. Jadi yang konstan itu adalah nilai Q0-nya, fluxnya, flux panasnya, flux konduksinya konstan. Ini berlaku untuk coil, berlaku untuk chilling dengan constant flux. Boleh kalian tuliskan seperti ini. Tapi kalau tadi kita bicara pipa yang mengalir gitu ya, ini T1, ini P lingkungan. Oh, udah beda. Ini R sama dengan R, T sama dengan T lingkungan. Perbedaannya di yang kedua ini ya. Bisa dipahami syarat batasnya? Ada pertanyaan? Saya hapus lagi karena sekarang kita lagi tidak bahas itu. Oke, saya masih punya waktu berapa lama? 30-40 menit ya. Nah, sambil menunggu kalau ada pertanyaan, saya kasih pengantar dulu ya. Nah, kalau pakai persamaan diferensial parsial, DT/dz, DT/dr, diselesaikan analitik susah. Nanti 3 SKS-nya malah habis buat matek dan kalkulus gitu ya. Nah, jadi dua pendekatan inilah yang akan dua pendekatan lainnya lah yang akan diajarkan di kuliah berikutnya. Nah, yang Flex PDI ini kita targetkan minggu depan ya. Jadi minggu depan tolong install Flex PDI 7 student atau academic license. Ini gratis. Ya, student atau academic license. Jadi akan ada satu pertemuan kemungkinan yang 2 jam, berarti yang Selasa depan gitu ya. Ya entah Selasa depan atau Selasa 2 minggu lagi lah. Tapi saya harapkan kalian mulai siap-siap install Flex PDI 7 Student Academic License. Di websitenya Flex PDI aja gitu ya. Karena ini memang gratis. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya yaitu nanti kalian bisa memperoleh profil temperatur sebagai fungsi T dan R ya. Jadi kalau saya masuk dulu ke sini sebentar. Nah, seperti inilah gitu. Ini bisa grafik-grafik seperti ini bisa kita buat pakai MATLAB ataupun pakai FlexPD. Pakai Excel sebenarnya bisa, cuman ya nantilah tergantung waktunya. Kalau dapat 3 jam buat kuliah ini mungkin bisa juga kita coba-coba bikin profil kayak gini pakai Excel. Sebenarnya bisa secara diskretisasi. Nah, tapi kalau misalnya yang ini baru dibahas Selasa depan atau Selasa 2 minggu lagi gitu ya. Inputnya apa? Inputnya ya persamaan diferensialnya gitu. Persamaan diferensial parsial yang tadi kita hasilkan dan syarat batasnya kita inputkan ke dalam MATLAB atau ke Flex PDI dan diskretisasinya gitu. Jadi itu akan kita bahas minggu depan atau 2 minggu lagi. Nah, jadi hari ini toh masih ada sekitar 30-an 40 menit. Saya lanjutkan ke konsep dimensionless ya. Bagaimana mengubah persamaan diferensial yang tadi kita peroleh di atas, ini kita ubah jadi bentuk dimensionless. Oke, ada pertanyaan? Halo Pak, saya mau tanya.
Silakan. Yang konduksi ke arah Z itu ada kasus khusus yang nggak bisa diabaikan nggak ya? Terima kasih, Pak. Ya, tidak sih. Jadi kalau ada aliran konvektif itu hampir pasti dia jauh lebih signifikan daripada konduksinya. Oke, berarti selalu Kalau diabaikan aja ya, Pak? Boleh. Tapi nulisnya gini ya. Nulisnya harus gini, negligible tidak signifikan dibandingkan konduksi Z gitu. Kalau ada statement kayak gini udah nggak akan disalahkan. Tapi kalau kalian nulisnya ini sama dengan 0, udah ini udah salah gitu. Karena fenomenanya tidak seperti itu. Yang terjadi dia tuh tidak signifikan, bukan 0. Oh iya, oke, makasih, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak saya mau lanjutkan dulu. Oke, lanjut. Ya, Selamat pagi, Pak. Ya. Pak, Gimana, saya izin bertanya. Tadi kan kalau misalnya heating itu Q0-nya positif ya, Pak? Ya, betul. Nah, tapi rumus Q sama dengan Q sama dengan minus Q0. Kan berarti Oh, baik, Pak. Terima kasih. Luar biasa ya. Terjawab sendiri ya. Oke. Ada Pak, pertanyaan lain? maaf ya, Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan lain? Kita lanjutkan dulu ya kalau tidak ya. Nah, sekarang kita ubah jadi bentuk dimensionless ya. Ubah jadi kita ubah jadi dimensionless. Ini lagi-lagi saya akan tidak nurut dengan apa yang dituliskan di buku BERT gitu ya. Karena di buku BERT itu dinyatakan tapi bentuk parameternya pun dengan lambang-lambang notasi Greek yang Romawi gitu ya, yang disebutnya apa aja udah malas saya ingat-ingatnya gitu ya. Ada bentuk dimensionless seperti ini gitu ya. Ada bentuk dimensionless yang gambarnya bulat tapi di tengah-tengahnya ada sesuatu apapun itu gitu ya. Daripada pusing kita buat dalam bahasa yang sederhana. Bahasa sederhananya apa? Kita lihat saja. Kita berurusan dengan R, kita berurusan dengan T, kita berurusan dengan Z. Oleh karena itu saya mau buat jadi R bintang, saya akan buat jadi T bintang, saya akan buat sesuatu jadi Z bintang. Ya. Tujuannya apa? Biar bentuknya jadi lebih sederhana gitu ya. Tapi dengan notasi yang bisa saya bayangkan dengan sangat simple. Ya. Nah, semua variabel bintang ini namanya dimensionless. Dimensionless itu apa namanya? Artinya apa? Tidak ada unitnya ya. Tidak ada satuannya. Artinya dia harus rasio, pasti rasio gitu ya. Namanya dimensionless pasti dia rasio. Kemudian apa? Tinggal ditetapkan penyebutnya apa, pembilangnya apa gitu. Penyebutnya apa, pembilangnya apa. Nah, yang harus disepakati juga penyebutnya itu harus sesuatu yang nilainya konstan. Penyebut itu yang di bawah ya. Jangan variabel bebas gitu. Jangan naruh variabel bebas di penyebut. Variabel bebasnya simpan di pembilang aja. Variabel bebasnya di pembilang. Dengan pemahaman seperti itu, nah definisi R bintang, T bintang, dan Z bintang ini sebenarnya tidak perlu dihafal dan sama ya seperti hal semua lainnya di P2 gitu ya. Kalau dihafal itu sudah rumus, sudah resep menuju kegagalan lah gitu, karena nanti malah terlalu mudah dibulak-balikkan. Jadi kalian lihat aja di sini. R itu posisinya di mana? R itu posisinya di sini ya. Ada R posisinya di sini. R per R ini udah jelas-jelas dimensionless. Karena meter bagi meter udah nggak ada satuannya. Pembaginya R besarnya itu sudah konstan, ya nilainya udah konstan. Karena diameter pipa saya udah konstan. Jadi ini udah apa istilahnya no brainer lah gitu ya. Jangan dipersulit lagi lah. R bintang itu kita jadikan aja R per R. Kenapa? Karena kalau saya mengasumsikan R bintang itu sebagai R per R, nanti bentuk PDP saya bisa jadi lebih sederhana. Karena tujuan kita ini menyederhanakan, bukan mengomplekskan gitu ya.
dengan pemahaman tersebut, tinggal kalian turunkan nih, R bintang sama dengan R per R. Artinya apa? Artinya R sama dengan R kali R bintang. Artinya DR itu sama dengan R kali DR bintang. Ya. Ini yang sederhana. Nggak banyak variasi lah kalau R, saya bilang. Hampir pasti jadiin R per R, menyelesaikan semua kasus ya. Nah, sekarang T bintang. T bintang ini lebih challenging karena bisa jadi bentuk T bintangnya disesuaikan untuk kasus heating versus heating T lingkungan. Itu kasus T bintangnya kemungkinan udah beda. Nah, tapi berangkatnya dari apa? Berangkatnya itu harus temperatur dibagi dengan temperatur karena dia jelas-jelas akan jadi dimensionless ya. Tapi kalian juga ingat di kasus electrical dissipation kemarin, bentuknya itu nggak lagi jadi T persamaannya ya, tapi persamaannya itu jadi delta T. Nah, kenapa ya? Karena memang orang lebih senang menyatakannya sebagai delta T. Ya, jadi kita berangkat dari delta T per delta T, tapi yang bawah ini delta T-nya konstan. Nah, sekarang dalam kasus kita, kira-kira apa yang konstan, kira-kira apa yang berubah? Nah, yang bawah itu kan tadi syaratnya harus konstan ya. Nilainya konstan. Pasti salah satu berurusan dengan driving force ke arah R, salah satu berurusan dengan driving force ke arah Z. Dalam kasus yang kita miliki kira-kira apa? Kalau saya punya shell-nya gitu ya. R-nya konstan, Pak. Driving force. Nah, oke, gitu ya. Jadi kita step by step aja. Tadi masuk di TI gitu ya. Saya harus bicara DT-DR, atau saya harus bicara DT-DZ gitu ya. Syaratnya tadi yang nilainya konstan itu jadi penyebut. Padahal yang kita tahu jelas-jelas syarat batasnya apa konstan. Nah, ini udah ada nih di atas. K do T do R sama dengan Q0 itu nilainya akan konstan. Inilah yang kita taruh di bawah. Nah, tapi tinggal dipindah ruas saja. K do T do R itu sama dengan Q0. Berarti apa? Berarti do T itu sama dengan Q0 do R per K. Betul ya? Dan ini nilainya konstan. Nilainya konstan. Sehingga penyebutnya dulu yang saya beresin. Gitu. Jadi apa? Ya, Q0 R per K. Karena memang coilnya delta R-nya itu bekerja pada sistem antara 0 sampai R besar. Terletak di R besar. Nah, tinggal yang di atasnya apa? Yang di atas ini urusannya tadi do T do R udah selesai gitu ya. Ini udah beres nih. Yang do T do Z nih yang kita belum tahu nih. Tapi kita tahu salah satu acuannya pasti T1 gitu. Karena ini urusannya juga ke do T do Z gitu. Nah, sehingga saya bisa menyatakan misalnya yang atas ini jadi T min T1. Bisa diikuti penjelasannya? Nah, kasus yang tadi pipa pipa horizontal ketemu sama lingkungan gitu ya. Oh, ini udah beda, udah jelas-jelas beda. Walaupun sama-sama datang di T1. Kenapa? Karena T bintangnya sekarang berangkatnya dari delta T per delta T. Yang konsisten apa? Yang konsisten lingkungannya gitu. Nah, jadi bisa jadi nanti kalau kasus seperti ini kalian buatnya T min T1 per T lingkungan kurangi T1. Itu kasus yang ini gitu. Karena yang tidak berubah di atas itu T lingkungannya gitu. Yang namanya konstan. Kalau sekarang kita bicara constant flux gitu. Kita bicara constant flux, makanya yang disimpan di bawah sih constant flux. Nah, dengan pemahaman itu tinggal kita selesaikan kita lanjutkan dengan bentuk yang sama seperti ini. Kalau saya punya bentuk T bintang seperti itu, saya sekarang menyatakan gimana nih enaknya ya. T sama dengan Q0 R per K kali T bintang plus T1 ya. Yang
merah pindah ke ruas kiri, tambahin T1. Maka DT-nya sama dengan, ini semua konstanta ya, tetap Q0 R per K DT bintang. Ya, benar. Harusnya seperti itu. Ada pertanyaan? Pak, maaf, saya kurang menangkap yang bagian delta T konstan yang bawah jadi Q0 kali R, bukan padahal yang di atasnya itu do R bentuknya gimana Pak tadi? Saya kurang nangkep. Ya, ya karena apa? Posisi coilnya itu terletak pada R sama dengan R besar gitu. Ya, jadi tapi kalau kalian bayangkan ini Q0 do R per K di bawah masih Q0 do R per K gitu ya. Ini tidak memenuhi syarat nih, tidak memenuhi syarat yang tadi dibilang nilainya konstan gitu. Karena kita tujuannya ini pengen membuat menjadi suatu dimensionless gitu kan. Pembagi yang unitnya sama dan yang di bawah pun nilainya tidak berubah gitu. Nah, do R itu nanti masih sebagai ruang diferensial ya susah juga apa kalian bilang pada R sama dengan R, pada R sama dengan R plus delta R dan lain-lain gitu. Jadi apa ya, sederhananya adalah kita konversikan menjadi bentuk yang nilainya konstan. Dalam kasus ini posisinya si chiller itu posisinya si coil heater itu heater ada pada di R sama dengan R besar gitu. Sehingga secara tidak langsung agar yang di bawah memenuhi syarat penyebutnya jadi konstan, boleh kita sederhanakan jadi bentuk Q0 R per K. Jadi kalau nanti kalian ketemu kasus lain yang posisi chillernya ini di R plus delta gitu ya, ya nggak masalah, tapi di substitusinya harus hati-hati jadinya Q R plus delta per K gitu. Jadi ini kita sesuaikan saja dengan posisi heaternya ada di R sama dengan berapa. Mungkin itu tujuannya intinya ingin membagi dengan sesuatu yang unitnya sama tapi sudah konstan, tidak berubah-ubah lagi pada berbagai posisi. Gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Oke, ada pertanyaan lain? Nah, yang Z bintang ini nggak perlu kita bereskan dulu, ya. Jadi dari 3 bintang ini cukup 2 sebenarnya yang didefinisikan di awal. Yang ketiga pasti ngikutin di terakhir. Karena kalau sekarang kita belum nebak juga, kita belum tahu Z bintangnya harus sebagai apa. Yang pasti kita tahu Z itu kemungkinan ada di atas gitu ya. Karena nilainya berubah sepanjang pada Z0, pada Z sama dengan Z, pada Z sama dengan Z plus delta Z. Nah, masalah yang di bawah nih kita belum kebayang nih. Pembagi konstannya apa kita belum tahu. Pembagi konstannya apa kita belum tahu. Jadi dia dilepas dulu aja sekarang. Kita selesaikan dari pendekatan yang lain dulu. Ya. Nah, saya zoom out dulu biar kalian bisa lihat. Nah, sekarang gabungkan konsep PDP yang di atas ini yang dikasih tanda merah dengan definisi R bintang dan definisi T bintang yang sudah kita definisikan. Ya. Ini ketemu sama ini jadilah satu bentuk baru. Ya. Oke, coba bareng-bareng ya. Konsepnya apa? Setiap ketemu R, setiap ketemu T, setiap ketemu do T, setiap ketemu do R, ganti sama yang tadi kita udah nyatakan dalam bentuk bintang. Rho CPVZ max 1 kurang. Nah, itu udah ada R per R tuh ya. Langsung jadi R bintang kuadrat. Do T do R. Do T itu tadi do T do Z, sorry. Do T itu apa? Do T itu tadi Q0 R per K DT bintang. Do T ya, lebih tepatnya do T sih karena ini parsial. Do T bintang, nah masih per do Z, nggak apa-apa. Bintangnya apa? Jadiin do Z dulu aja nggak apa-apa. Sama dengan apa? Sama dengan 1 per R K
Do per do R itu apa? Nah, do R itu tadi ini udah dinyatakan nih. R do R bintang. Oh, sorry. Super R-nya ketinggalan ya. Perjanjiannya setiap ketemu R juga diganti. R-nya ketemu jadi R kali R bintang. Terus yang di dalam jadi R kali R bintang juga. Di atas itu ada dot T ya. Ini di atas ada dot T. Dot T itu jadi di 0 R per K dot T bintang. Di bawah ada do R. Do R itu adalah R kali do R bintang. Oke, ada pertanyaan lu sampai baris pertama ini? Setiap ketemu R, T, do T, R, do R, R, do T, do R semua diganti. Kalau udah beres, sekarang kita coret-coret yang boleh dicoret dan sisa konstanta dipindah semua ke kiri. Ya. Mana yang bisa dicoret? Ini bisa dicoret nih. R ini bisa dicoret dengan R ini. Ya. Q0 R per K. Ini kan tadi kita udah sepakat, ini konstanta. Ya. Constant flux. Hilang. Hilang. Nah, sisa konstantanya saya gabungkan semua di kiri. Rho CP VZ max. Sisa apa lagi konstanta yang masih ada di luar? K nih ya, masih ada K. K-nya saya pindah ke kiri per K. Ini masih ada R kuadrat nih ya, R kuadrat di bawah. Sekarang R kuadratnya jadi di atas. Kali apa? 1 kurangi R bintang kuadrat do T bintang per do Z sama dengan R-nya udah pindah ke kiri, R-nya udah pindah ke kiri, tinggal 1 per R bintang. K-nya udah pindah ke kiri, tinggal do per do R bintang. Yang di dalam tinggal R bintang, do T bintang per do R bintang. Nah, ini udah kelihatan nih bentuknya. Yang belum nyambung itu sebenarnya tinggal si do Z-nya. Nah, tapi kita juga tahu do Z diubah jadi do Z bintang tuh pasti urusannya buat ngabisin parameter. Jadi ini bentuknya pasti jadi 1 kurangi R bintang kuadrat do T bintang per do Z bintang sama dengan 1 per R bintang do per do R bintang do T bintang per do R bintang. Nah, inilah yang disebut sebagai dimensionless form. Beres. Dimensionless persamaan diferensial. Secara tidak langsung kita juga jadi tahu do Z bintangnya itu sebenarnya apa gitu. Karena do Z bintangnya itu kan penggabungan dari rho CP VZ max R kuadrat per K per do Z. Ya, itu diganti jadi do Z bintang. Jadi do Z bintang itu pasti adalah do Z kali K per rho CP VZ max untuk menghabiskan yang saya kotakin warna hijau. Dan kalau saya udah tahu gitu ya sama aja ke atasnya jadinya Z bintang itu ya sekarang udah jelas gitu apa, yaitu Z per rho CP VZ max R kuadrat per K. Silahkan kalian bisa buktikan teman ini harusnya unitnya sama persis. Kalau Z itu meter, rho CP VZ max R kuadrat per K itu harusnya satuannya meter juga. Oke, ada pertanyaan? Bisa diikuti konsepnya dan trik-trik pekerjaannya.
mau bertanya. Ya, silakan. Yang di syarat batas, yang ketika R sama dengan R, kan Q0-nya sama dengan K dot T per DR. Itu tuh emang nggak ada negatifnya, Pak? Soalnya tadi kesepakatannya masih bernilai, kita tadi berangkat dari QR sama dengan minus Q0 ya. Kita berangkat dari sini ya. Sebentar. Itu terjadi di wall, kemudian ini kasus hitting. Maka QR-nya itu jadi sebentar. Tadi positif atau negatif ya? Positif ya, maaf ya. Positif. Q0-nya tadi untuk hitting itu positif. Ini jadi di mana Q0-nya itu adalah min K dot T per dot R. Di sini kita tuliskannya, oke. Apakah itu harusnya negatif atau tidak gitu ya? Oke, kalau kita mau konsisten seharusnya Q0-nya positif. Oh, oke. Saya nangkep permasalahannya apa. Oke, gini, saya koreksi penjelasannya. Saya koreksi penjelasannya biar lebih konsisten ya. Tadi kita berangkat dari QR itu sama dengan minus Q0. Jangan berangkat dari QR itu sama dengan plus minus Q0 ya. Jangan berangkat dari sini. Kita berangkat dari definisi QR itu sama dengan minus Q0. Di mana nilai Q0-nya itu akan notasinya positif kalau dia hitting. Di mana Q0-nya itu notasinya akan negatif kalau dia cooling. Kita cocokkan dengan pemahaman gitu ya. Kalau berangkat dari QR sama dengan minus Q0, di mana Q0-nya itu jadi negatif, maka arah perpindahan panasnya hitting. QR-nya sama dengan negatif. Kalau kebalikannya, kalau cooling, QR-nya itu sama dengan positif searah dengan sumbu R positif. Oke, mungkin ini penjelasan yang lebih tepat ya, saya koreksi ya. Jadi kalian berangkatnya tetap dari QR sama dengan minus Q0, tapi apa ya, nominalnya ya. Nominalnya ini harus seperti apa? Kalau persamaannya diselesaikan secara angka-angkanya semua dimasukkan. Kalau kita berangkat dari QR sama dengan minus Q0, notasi Q0-nya itu pasti harus positif. Maksudnya apa? Misalnya plus 5 Joule gitu ya. Kalau negatif tuh misalnya harus min 5 Joule gitu ya. Atau apapun itu satuannya. Kenapa harus positif atau negatif? Ya untuk membuat konsisten dengan sumbu R. Minus Q0 dikalikan dengan Q0 yang bernilai positif akan menghasilkan QR yang bernilai negatif. QR yang
dikalikan minus, dikalikan dengan Q0 yang bernilai negatif, akan menghasilkan QR yang bernilai positif. Dan itu seharusnya konsisten dengan panah merah dan panah biru yang tadi kita sepakati. Itu ya, jadi penjelasannya, redaksinya saya koreksi. Dengan pemahaman seperti itu, nah sekarang nilai Q0-nya itu positif atau negatif, itulah yang dimasukkan jadi syarat batas. Karena sekarang kita kasusnya heating, Q0-nya itu nilai nominalnya harus positif. Makanya di sini pun Q0-nya K.T.R. Nilainya positif. Mungkin seperti itu, koreksi penjelasannya. Jangan berangkat dari plus minus Q0. Ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Karena kalau saya lanjutkan, ini tugas kita sisanya 1. Syarat batas jadi bentuk dimensionless. Ya, syarat batas jadi bentuk dimensionless. Nah, ini untuk ini saya, apa yang terjadi? Ya, posisinya di mana? Oke, syarat batasnya harus jadi bentuk dimensionless. Syarat batas yang kita punya tadi ada di atas ya, udah kejauhan ya. Nah, di sini nih, udah kejauhan nih. Ini kita ubah semuanya jadi bentuk dimensionless ya. Oke, nggak apa-apa deh, saya kecilin aja. Nah, pertama R sama dengan 0. Kalau saya punya R sama dengan 0, maka R bintangnya sama dengan berapa? Ini kan yang pertama, tolong fokus ke sini ya. R sama dengan 0, R sama dengan R besar, Z. Semua disubstitusikan ke dalam definisi dimensionless yang kita sudah nyatakan. Kalau R-nya 0, maka saya punya R bintangnya jadi 0 per R. Betul nggak? Ya, makanya R bintang saya jadi 0. Yang lain ya bolehlah saya lanjutin dulu biar kalian sekalian pemanasan gitu ya. R bintang yang kedua, R sama dengan R besar, maka R besar bagi R besar. Maka syarat batas kedua R bintangnya 1. Yang ketiga Z-nya sama dengan 0. Z-nya tadi udah kehitung, ternyata baru dapat di sini nih. Ya, di kanan bawah. 0 dibagi konstanta. Ya, pasti Z bintangnya jadi 0. Nah, kita nyatakan juga syarat batasnya sebagai bentuk dimensionless. Tadi T-nya sama dengan finite atau tidak infinity. Bukan tak terhingga. Maka T bintang saya, kalian masukkan di sini ya. T bintang kalian jadi ini harus finite. T kurangi T1 per Q0 R per K itu finite. Maka T bintang kalian pun harusnya sama-sama finite. Nah, R bintang sama dengan 1, apa yang terjadi? Awalnya itu K.T do R-nya sama dengan Q0. Nah, sekarang kalian masukin. K ketemu dot T. Dot T itu tadi apa? Nah, dot T itu tadi ini. K kali Q0 R per K dot T bintang per do R ya. Do R itu apa? Do R itu tadi RD. Nah, R itu RDR bintang. RDR bintang. Itu sama dengan Q0. Kan gitu ya. Maka saya bisa sederhanakan. Ini hilang, ini hilang. Hilang, ini hilang. Hilang, ini hilang. Sisanya jadi 1. Ya. Jadi dot T bintang per do R bintang sama dengan 1. Nah, yang terakhir Z bintang, awalnya kita tahu T-nya itu sama dengan T1.
kita masukin ke definisi T bintang. Nah, persamaannya yang ini ya. T-nya T1, T1 kurangi T1 per konstanta. Pasti 0. Jadi, itulah syarat batas dimensionless yang baru. Oke, ada pertanyaan? Bisa diikuti. Susahnya di mana? Pak Anggit, saya mau tanya Pak, itu yang dari Z bintang sama dengan 0, kenapa dicari lagi yang T bintangnya ya Pak? Itu lihat dari mana ya Pak, kalau boleh tahu? Oke, makasih Pak. Pak, mikrofonnya di mute sama Bapak. Oke, maaf ya. Intinya kita mengubah semua syarat batas yang ada di awal nih, yang sini nih. Ya. Itu kan kita punya pada R sama dengan 0, T-nya finite. R sama dengan R besar, K do T do R sama dengan Q0, konstan. Z sama dengan 0, T sama dengan T1. Mau saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke ya. Yang ketiga tuh pada Z sama dengan 0, T sama dengan T1. Itu dinyatakan jadi dimensionless. Nah, Z sama dengan 0 itu tadi apa ya? Berarti jadiin ke Z bintang nih. Z yang di atas nih jadi 0 ya. Ini jadi 0 dibagi apapun yang nilainya konstanta. Ya pasti saya punya Z bintangnya juga jadi 0. Kan gitu. Yang pada titik tersebut apa yang terjadi? Pada titik tersebut yang terjadi adalah T sama dengan T1. Masukin ke sini. Maka saya jadi punya T1 kurangi T1 per 0 R per K. Sama dengan 0. Jadi T bintang pada Z bintang sama dengan 0 itu nilainya jadi 0. Seperti itu. Oke, makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, saya tulis deh ya, biar T1 kurangi T1 per I0 R per K. Sama dengan. Oke ya, waktunya sudah habis, tapi kalau masih ada pertanyaan saya persilahkan. Nah, jadi kita belum sempat membahas RoCP.T.R itu datang dari mana gitu ya. Jadi mungkin besok kalau ada waktu saya bahas secara cepat gitu ya. Jadi ini ya. Kalau nanti kalian baca dari buku BERT itu pasti lebih kompleks. Kenapa? Karena mereka mulainya dari energi kinetik dan energi dalam. Energi dalamnya dipecah jadi energi tekanan, entalpi dan entalpi, energi tekanan dan energi termal gitu ya. Yang tersisa itu nanti hanya energi termal. Mengapa? Ya karena ya coba dilihat di sini ya. Kalau saya boleh ini ya, biar kalian nggak bingung waktu belajar sendiri di rumah. Nah, kalau di BERT itu dia mendefinisikannya apa tadi ini energi kinetik. Aduh, sebentar, nggak enak. Ya, sedikit saja biar nggak bingung. Kalau kalian baca di buku BERT itu mereka nurunin flux konvektifnya lengkap dari energi kinetik dan
energi dalam. Energi dalamnya diubah jadi entalpi, entalpinya dipecah-pecah jadi entalpi pada reference temperature, tekanan, dan rho Cp dt. Tapi jangan salah juga, ini yang tadi saya bilang, kalau mau menurunkan lengkap itu boleh, tapi gaya gravitasi harus masuk. Padahal tadi kita nggak masukin gaya gravitasi ya, masuk shell balance. Nah, pertanyaannya, gaya gravitasi ini pasti harus hilang di suatu titik gitu ya, tergabung atau hilang di satu titik gitu ya, tergabung atau hilang. Nah, itu akan terjadi kalau kalian ingat, ini kan sebenarnya roge sesuatu ya, itu hubungannya sangat erat kaitannya sama gaya tekanan yang di sini gitu, yang saya lingkarin ya. Coba sebentar. Nah, ini ada gaya tekanan nih. Kalau kalian ingat waktu momentum, roge di luar ini akan bergabung dengan P min P di dalam, bergabung sebagai modified pressure gitu ya. Nah, dan itulah yang terjadi di sini gitu kalau kalian mau ngikutin versinya Bird. Karena apa? Karena pertama kalian bisa sederhanakan kalau udah jadi ini apa, gaya kinetik itu pada Z sama dengan Z dan pada Z sama dengan delta Z nilainya sama, sehingga saling menghilangkan. Enthalpy reference, H0 kan enthalpy reference ya, reference itu misalnya standar temperature condition gitu ya, pasti di kondisi masuk dan di kondisi keluar pun nilainya sama, in sama dengan out, makanya hilang. Nanti tinggal sisa gaya tekan, energi thermal, dan masih ada gaya gravitasi. Kalau yang lain ini viscous dissipation yang nilainya 0. Nah, jadi waktu digabungkan, ini yang ada di versi Bird halaman 312. Nah, itu kalian bisa lihat di sini bahwa, nah ini datang dari mana? Ini datang dari gaya tekan yang awalnya datang dari fungsi dari energi dalam, gitu ya. Kemudian, nah roge nih, ada roge sama V. Ini apa? Ini pasti datangnya dari gaya gravitasi. Nah, yang konduksi tadi negligible ini sama, viscous dissipation itu masih sama, negligible gitu ya. Dan satu ruas keseluruhan gabungan kanan ini, kalau kalian lihat, itu tuh sebenarnya bentuk yang sama dengan momentum balance, profil kecepatan aliran di dalam pipa vertikal aliran ke bawah. Yang seluruh ruas ini nilainya sama dengan 0 kalau ada di equation 364 gitu. Bahwa do P do Z. Oke, mungkin ini disederhanakan bisa jadi do P besar ya, do P besar do Z plus mu seper R do per do R do VZ per do R gitu ya. Nah, itu tuh sama dengan 0. Berangkat dari equation 364 yang pernah kalian kerjakan waktu menyelesaikan momentum kemarin gitu. Nah, poin penting yang ingin saya tekankan gitu ya. Kalau kalian bikin flux konvektif lengkap, ada gaya tekan, ada entalpi, ada gaya dalam, gaya gravitasinya harus masuk gitu. Kenapa? Karena nanti dia tergabung satu ruas kecoret jadi 0. Gitu ya. Tapi kasus itu nggak boleh kalian lakukan kalau kalau sekarang kalian bekerja seperti yang saya jelaskan di pertemuan hari ini gitu. Karena itu jadi berantakan konsepnya dan persamaan diferensialnya jadi beda gitu ya. Maksudnya apa? Sekarang kalau di sini kalian tambahin gaya gravitasi, di atas kalian tambahin gaya gravitasi, berangkat dari rho V G gitu ya. Ini nggak kecoret nih. Ini nggak kecoret sama siapa-siapa gitu. Sampai ujung bawah nggak kecoret gitu. Karena dia harusnya bergabung jadi modified pressure, yang bernilai 0 gitu ya. Keseluruhan gitu. Nah, jadi seringkali saya temui ada yang menggabungkan dua versi penjelasan, kalian langsung mulai dari rho Cp VZ delta T, tapi masukin gaya gravitasi dan akibatnya di persamaan diferensial parsial yang ujung bawah masih ada sisa rho Vg-nya gitu. Dan ini jadinya salah gitu. Jadi sekali lagi saya ingatkan jangan membuat versi tersebut kalau langsung dimulai di rho Cp VZ delta T. Jadi kalian mau buat versi lengkap boleh masukin gaya gravitasi.
Tapi kalau mau buat simplified konveksinya sebagai rho CPV Z delta T boleh, tapi jangan masukin gaya gravitasi di shell balance. Paham ya? Jangan dicampur-campur. Oke, ada pertanyaan lain atau bisa kita tutup pertemuannya? Oke, kalau memang tidak ada, saya tutup saja ya. Jadi topik hari ini beres terkait contoh shell balance force convection. Ya. Force convection saya anggap selesai, sehingga besok kita bisa lanjutkan di contoh kasus berikutnya terkait natural convection, yang tadi dijelaskan seakan-akan seperti angin gitu ya. Oke, saya tutup ya. Bagi yang belum absen masih ada waktu